Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, Sobat BKN dimanapun berada. Apa yang harus dilakukan oleh Anda, pegawai non-ASN yang terdata di database BKN? Ini sudah dijelaskan juga di Kepmenpan 15 tahun 2025 dan surat Menpan yang terbaru berkenaan. Jadi ini dibagi menjadi dua. Pertama, jika Anda adalah non-ASN yang terdata di database BKN atau pangkalan data BKN dan sudah mendaftar di seleksi entah itu CPNS atau P3K tahap 1 2024, berikut pilihannya untuk Anda. 1. Jika Anda non-ASN terdata di database non-BKN dan salah memilih formasi, maka Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Instansi Anda bersurat tentang perubahan pilihan formasi dan BKN nanti akan menyelesaikannya. Dan yang kedua, bagi Anda non-ASN yang terdata di database BKN, TMS pada saat seleksi administrasi P3K tahap 1, Anda harus mendaftar di tahap 2 pada jabatan tampungan. Kemudian bagi Anda yang non-ASN terdata di database non-ASN, tetapi TMS di seleksi administrasi CPNS, maka pilihannya adalah Anda wajib mendaftar di tahap 2. Untuk non-ASN terdata di database non-BKN, di TMS-kan oleh instansi pasca pengolahan hasil tahap 1, maka Anda akan diangkat menjadi P3K paruh waktu yang videonya penjelasannya sudah kami sampaikan sebelumnya. Yang kelima, jika Anda non-ASN terdata di database non-ASN, kemudian daftar CPNS tidak lulus SKD atau SKB, kalah di perankingan, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kasus ke-6, jika Anda adalah non-ASN terdata di database BKN, tidak hadir saat SKD CPNS atau seleksi kompetensi P3K tahap 1, maka Anda harus mendaftar di tahap 2. Yang ketujuh, untuk non-ASN terdata di database non-ASN tidak hadir pada saat SKB CPNS, maka Anda diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kuncinya, kalau sudah ikut seleksi SKD atau SKB CPNS atau seleksi kompetensi, maka Anda tidak perlu dan tidak boleh mendaftar lagi di tahap kedua, karena hanya satu kali mengikuti seleksi pada saat periode yang sama. Tetapi ada solusinya untuk Anda, yaitu Anda akan diangkat jadi P3K tahap 1. Baik, selanjutnya kasus yang kedua tentang Anda non-ASN terdata di database BKN, belum mendaftar sama sekali baik di seleksi CPNS maupun P3K, maka satu kasusnya, kalau tidak tersedia formasi pada instansi tempat Anda bekerja, maka Anda harus mendaftar di tahap 2 pada jabatan tampungan yang ada 4 itu ya, POLO, PLO, PUO dan sebagainya, ada 4. Kemudian kasus yang kedua, kalau Anda non-ASN terdata di database non-BKN belum mendaftar di seleksi CASN manapun dan tidak memiliki surat keterangan aktif bekerja, maka Anda harus daftar pula ke tahap kedua pada jabatan tampungan. Kasus yang ketiga, jika NIK nomor induk kependudukan Anda terblokir karena pelanggaran seleksi di masa yang lalu, remote access misalnya, atau terbukti memalsukan dokumen dan sebagainya, maka solusinya adalah sesuai Permenpan 6 2024 pasal 24 huruf A, Anda tidak dapat mendaftar di seleksi ASN sampai kapan. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.